Desa Sydney Tulung Agung. Desa Sydney Tulung Agung sudah lama menjadi jajahan Jepang dan Belanda. Namun, 3 tahun ini beredar desas-desus bahwa desa tersebut akan dibangun terowongan raksasa sebagai sudetan air Danau Karangkates. Mereka akan memperkerjakan pribumi dengan paksa tanpa upah. Mereka menyebutnya dengan Romusa. Hari ini cuaca sangat cerah. Namun nasib rakyat pribumi Indonesia belumlah secerah hari itu. Pribumi dipaksa bekerja menggali gunung untuk dijadikan terowongan sudetan air hingga ke Danau Karangkates tanpa upah sedikit pun. Beberapa orang menggali tanah dan memikul karung dengan wajah yang sangat lelah. Kicauan burung dan gemercik air sungai setidaknya menjadi nyanyian alam penghibur lara di kala lelah melanda. Cepat kerjanya, jangan malas-malasan. Nanti jenderal datang untuk melihat kerja kalian. Yang malas akan masuk sel dan tidak bisa dibebaskan. Baik Tuan, baik. Sementara itu, sebagian orang memberanikan diri untuk berdagang. Mereka berharap belas kasih orang Jepang dan Belanda akan memberikan upeti setiap harinya guna menyambung hidup mereka. Monggo pinara Tuan, daharane Tuan, silahkan, makanannya lezat-lezat, monggo. Iya Tuan, buahnya segar-segar, manis-manis, silakan Tuan. Silakan Tuan, silakan. Kami jual barang-barang yang bagus. Silakan Tuan, kasihanilah kami Tuan. Mari Tuan, silakan dibeli barang-barang kami. Barang-barang orang-orang rakyat Indonesia jelek-jelek sekali. Apa ini? Tolong Tuan, jangan dirusak Tuan. Kasihanilah kami Tuan, kami butuh makan. Itu urusan kamu. Oh, ini juga apa ini? Silakan Tuan. Ini ada singkong namanya. Ada juga ketela. Silakan Tuan, rasanya sangat enak sekali. Oh, makanan apa ini? Makanan rakyat jelata Indonesia. Aku tak mau. Tapi Tuan, tolonglah Tuan, kasihanilah kami. Ayo Tuan, silakan dibeli walaupun sedikit, agar kami bisa membeli makanan. Ini juga. Suasana di pasar sangat-sangat memprihatinkan. Rakyat Indonesia, rakyat jelata, sangat sengsara sekali karena barang-barang mereka yang bagus-bagus sudah dikuasai oleh orang-orang Belanda dan antek-antek Belanda yang mereka menikmatinya sendiri. Sedangkan rakyat Indonesia hanya mendapatkan sisa-sisa rempah-rempah dan barang-barang yang jelek, sehingga bangsa Indonesia menjadi sangat sengsara.
Suasana negara Indonesia saat ini amat mencekam. Peperangan terjadi di mana-mana. Banyak korban di mana-mana. Namun, di saat suasana seperti ini tidak mengurangi kegiatan dan aktivitas anak-anak kampung yang setiap sore mereka lakukan. Seperti saat ini, tampak anak-anak duduk bergerombol di sebuah surau yang terletak di sebuah ujung desa. Dari dalam surau itu terdengar suara riuh sekali dengan suara mereka. Ada yang tertawa riang, ada yang sedang bercakap-cakap, ada yang duduk diam sendiri, dan ada pula yang sedang menghafalkan surat-surat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kalian semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, kami semuanya sehat dan harus semangat. Baiklah, anak-anakku, sebelum taklim ini kita mulai, mari semuanya kita membaca suratul Fatihah. Siap, Ustadz. Ustadz juga harus sehat. Iya, semangat. Ayo teman-teman, kita membaca surat Al-Fatihah. Ustadz sangat bahagia walaupun negara kita sedang dalam penjajahan. Tapi kita harus semangat. Baiklah, Ustadz akan bertanya pada kalian semuanya. Siapa yang tahu siapa nama Tuhan kita? Allah. Tentu saja Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Masya Allah, betul sekali. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang harus kita contoh, yang harus kita teladani? Aku tahu, Ustadz. Aku saja yang menjawab. Sabar. Baiklah, coba kamu. Dodi, siapa nama orang yang patut kita teladani? Manusia yang mulia, siapakah beliau? Aku tahu. Namanya... siapa ya? Kenapa aku jadi lupa? Dia tidak tahu, Dodi tidak tahu. Aku saja, Ustadz. Oh, baiklah. Silakan. Siapa? Ayo. Aku saja, Ustadz. Aku tahu. Namanya kan Mehmet. Masya Allah. Bukan. Salah itu. Teman-teman ini bagaimana sih? Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah, betul sekali. Oh iya, orang yang patut kita teladani ya Ustadz. Betul sekali. Kita harus mencontoh semangat beliau dalam membela agama Islam. Bagaimana di saat perang Badar memberi semangat pada umat Islam untuk berani melawan orang-orang kafir. Anak-anakku, negara kita sedang berjuang. Kalian semuanya harus berusaha untuk menjadi anak-anak yang mampu membekali diri kalian menjadi pembela negara kita. Aku siap untuk melawan orang-orang Belanda yang tidak tahu malu merebut negara kita. Betul sekali. Kasihan rakyat kita banyak yang disiksa, Ustaz. Aku jadi sedih dan takut. Tidak perlu takut. Kita hanya takut kepada Allah. Dan kita harus berani memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tapi kita juga harus menjadi anak-anak yang pemberani. Lihatlah teman-teman kalian. Ada yang berlatih bela diri. Dan kalian juga harus membekali diri dengan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, agar kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Baiklah Ustaz. Kita harus belajar ngaji yang sungguh-sungguh. Kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Supaya kita tidak jadi orang yang bodoh. Betul sekali. Kayak aku jadi pelupa. Jadi bodoh. Aku tak mau jadi anak-anak yang bodoh. Betul sekali. Baiklah anak-anakku sekalian. Sekarang kita dengungkan Yalal Watan, cinta tanah air. Ayo berkumpul semuanya untuk negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia miladi anta unwanul fahoma, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmi mama, kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmi mama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Sementara itu, peperangan yang terjadi di mana-mana dan termasuk di kepulauan Pulau Jawa, rakyat Indonesia semakin menjadi sengsara.
sedangkan orang-orang penjajah seperti Belanda semakin menguasai bangsa Indonesia. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hanya mengumbar janji untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melihat itu, Pangeran Diponegoro, yaitu putra dari Hamengkubuwono III, merasa gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan orang-orang Belanda yang sangat jauh dari kesejahteraan rakyat. Maka Pangeran Diponegoro mulai bergerilya untuk memberontak terhadap Belanda. Wahai rakyatku, mari bersama-sama kita bersatu untuk melawan Belanda. Tindakan Belanda sangat merugikan kita sebagai rakyat Indonesia. Betul sekali, Pangeran. Kita harus banyak berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Iya, lihatlah bangsa kita. Rakyat kita semakin banyak yang kekurangan makan. Kita kasihan terhadap wanita dan anak-anak. Mereka sangat kekurangan makanan. Baiklah, kita harus berjuang. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara letupan senjata yang sangat keras. Seketika anak-anak pribumi berhamburan lari kocar-kacir ke sana kemari. Mereka ketakutan mencari perlindungan. Cuk, benar, jangan nangis. Hei, kamu mau lari kemana kamu? Hah? Ke sini, mari kamu. Ampun Tuhan, maafkan saya. Iya, saya akan kembali bekerja. Sembunyi di sini kau rupanya. Sudah bosan hidup rupanya. Keluar kau. Kalau tidak, sini. Ampun, Mister. Saya hanya haus, Mister. Tolong beri saya seteguk air. Apa? Ini air. Rasakan, ini airnya. Minum. Pribumi dan pedagang yang melihat kekejaman penjajah sangat geram. Mereka akhirnya berencana untuk melawan para penjajah dan menyelamatkan teman-teman saudara-saudara mereka yang menjadi tawanan. Semuanya serang! Maju! Serang! Maju semuanya! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maju! Allahu Akbar! Maju! Allahu Akbar! Terjadilah perlawanan antara penduduk pribumi, Trip, dan tentara Jepang dan Belanda. Mereka saling dorong, mereka saling menarik dan terjungkal.
Begitulah perjuangan Pangeran Diponegoro untuk mengumpulkan bangsa Indonesia dan menyatukan rakyat Indonesia untuk melawan Belanda yang ternyata semakin membuat sengsara para rakyat Indonesia. Pangeran Diponegoro semakin gusar dan marah karena melihat betapa menderitanya rakyat Indonesia. Tuan, bagaimana ini? Kemana kita harus berlindung? Keadaannya semakin sengit dan kita tidak memiliki tempat untuk berlindung, Tuan Pangeran. Mari kita pergi ke Selorong dan bangunlah sebuah gua untuk melindungi rakyat kita. Dan kita harus tetap berjuang melawan orang-orang Belanda. Siap Tuan, kami akan melaksanakannya demi perjuangan melawan Belanda. Semuanya segera sebarkan berita untuk mengikuti Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat untuk menyerang Keraton Jogja dengan mengisolasi pasukan Belanda. Belanda tetap berusaha meningkatkan kekuatannya. Rakyat pun tetap berjuang untuk melawan mereka. Serbu! Serbu! Lawan Belanda! Iya, kita harus melawan mereka. Serbu! Indonesia ternyata tidak sia-sia. Mereka yang terus berlanjut berjuang untuk membela negara Indonesia. Dan akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Namun penindasan terus dilanjutkan melawan Belanda yang datang lagi ke Indonesia. Akan tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah bebas dari tawanan tentara Jepang bersama dengan Bung Tomo memimpin perang melawan dua negara Eropa pada tanggal 10 November 1945. Dan Indonesia mulai merasakan detik-detik menuju kemerdekaannya. Rakyat Indonesia bergembira bersama-sama. Merdeka! Santriawan dan santriwati bergembira mendengungkan takbir sebagai tanda bahwa negara Indonesia menuju kemerdekaannya. Allahu Akbar! Mereka bergembira, pekik takbir dan merdeka membahana di seluruh Nusantara Indonesia. Barisan Ansor cilik serbaguna bergerak perlahan maju bersama, menjadi generasi penerus bangsa yang mandiri dan berakhlak mulia. Barisan Ansor cilik serbaguna di bawah naungan Nadatul Ulama, berazas Pancasila tangguh dan berwibawa, ikhlas bakti kami